Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan mendiskusikan topik terkait Persepsi dan pengambilan keputusan individu dalam perilaku organisasi. Jadi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reka Febria dan partner saya Dewi Rahmawati Suherman. Sebelum kita masuk ke topik utama, kita akan diskusi dulu nih. Sebenarnya manajemen secara umum itu apa menurut kamu? Manajemen berawal dari kata manage, yang artinya mengatur. Maka manajemen menurut penulis berdasarkan beberapa literasi adalah suatu kegiatan yang di dalamnya membentuk sistem proses dengan memanfaatkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan suatu kelompok secara efektif dan efisien. Kalau menurut mereka gimana? Menurut aku, manajemen itu adalah ilmu sekaligus seni yang menerapkan prinsip POAC. Apa itu POAC? POAC adalah yang pertama ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Apakah Dewi sendiri memiliki isu terkini terkait topik tersebut? Ada? Bisa dijabarkan secara lebih singkat? Baik. Menurut para pegawai yang diwawancarai oleh peneliti, 6 dari 8 pegawai lebih memiliki bekerja langsung alias work from office dibanding work from home. Dikarenakan lebih nyaman, tidak miskomunikasi, dan lebih semangat dalam bekerja. Bukan hanya itu, kenyamanan dalam bekerja juga lebih dirasakan jika bekerja di kantor, kurang ada effort maksimal dan susah membedakan antara urusan pribadi dengan urusan kantor. Akan tetapi, menurut mereka WFH juga mempunyai kelebihan dikarenakan gaji tetap dibayar full, tidak membuang waktu ke kantor, dan tidak perlu keluar uang bensin. Penelitian dapat dijelaskan bahwasannya WFH atau work from home berpengaruh terhadap kinerja pegawai secara signifikan. Penggunaan work from home memunculkan ide untuk bekerja secara bersamaan. Penerapan WFH ini memiliki efektivitas yang rendah. Jika efektivitas pegawai kurang, maka hasil kinerja juga akan berkurang. Dewi tahu nggak faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi persepsi? Tahu. Satu, pelaku persepsi, target, dan situasi. Situasi di sini maksudnya unsur lingkungan sangat mempengaruhi persepsi kita. Faktor yang mempengaruhi situasi adalah waktu, keadaan, tempat kerja, dan keadaan sosial. Dalam pengambilan keputusan individu itu ada etikanya nggak sih, Kak? Harus ada etikanya. Jadi etika yang pertama itu ada yang namanya utilitarisme. Terus etika yang kedua itu harus membuat keputusan yang konsisten dengan kebebasan hak dan fundamental. Terus yang ketiga ada yang namanya keadilan. Jadi setiap pengambilan keputusan itu harus adil, teman-teman. Jadi kesimpulan dari materi ini tuh apa sih, Kak? Jadi persepsi dan pengambilan keputusan itu sama-sama penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Keduanya sangat saling ketergantungan karena persepsi sendiri adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada di dalam diri individu, pikiran, perasaannya, itu dan pengalamannya itu akan ikut berpengaruh terhadap proses persepsinya. Sedangkan pengambilan keputusan adalah suatu proses untuk menentukan suatu pilihan dari beberapa hal, untuk menentukan suatu pilihan dari beberapa alternatif sebagai upaya untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi, yang tentunya memiliki resiko. Jadi keduanya saling ketergantungan. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.